ibu perawatnya mengatakan kepada saya, "Ibu, hasilnya reaktif." Teman-teman bisa membayangkan betapa hancurnya saya, betapa sakitnya saya, betapa hancurnya saya saat itu. Sangat hancur. Pengen meloncat aja dari kapal, gak peduli. Setelah saya melakukan PCR, anak saya juga terinfeksi HIV. Hancur hati saya, teman-teman, hancur banget. Tuhan mengambil suami dan anak saya. Untuk apa sih kita hidup lagi? Suami saya tidak ada lagi, anak juga tidak ada lagi. Untuk saya, untuk apa kita ada di dunia ini? Saya mati saja. Saya tidak layak lagi. Untuk apa saya hidup di dunia? Semangat kita yang buat kita bisa tetap berdiri. Saya akan tetap berjuang sampai Tuhan mengatakan pada saya, "Tiur, waktu kami sudah habis di dunia." Perkenalkan, nama saya Tiurma Clara Banjarnahor. Saat ini saya bekerja di Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV Bahagia di Medan. Awal saya bagaimana bisa sampai berdiri di sini. Bagaimana saya bisa tegar di sini? Bagaimana dulu saya terinfeksi HIV, bagaimana nama saya? Dulu saya adalah gadis sama seperti yang lain, orang yang normal. Kemudian saya berkenalan dengan suami saya. Kami berkenalan, kemudian jatuh cinta, sama kayak hal yang orang lain, tidak ada bedanya. Kami jatuh cinta, kami tukar nomor handphone, kita saling cocok. Yuk kita menikah. Saat itu saya tidak tahu status HIV suami saya. Kemudian kita memutuskan menikah pada tahun 2007. Kemudian setelah kita menjalani pernikahan, saya hamil. Kemudian saya melihat perkembangan suami saya, dia ngedrop, sakit, ada kelenjar getah bening di lehernya. Kami tidak paham apa sakitnya suami saya, bagaimana HIV itu juga sama sekali belum paham. Kemudian kami ke klinik, dokter hanya memberi obat, tidak dionami. Kemudian setelah itu kondisi suami saya tidak, semakin hari semakin ngedrop, kakinya bengkak, di lehernya benjolan sangat besar, sampai kami takut gitu apa gitu. Akhirnya mertua saya menyarankan agar suami saya melakukan opname di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan di situ dia dinyatakan positif HIV. Pada saat itu mertua saya menelpon saya, "Inang, Bapak harapan terinfeksi HIV." Saya down, saya nangis, saya belum paham apa itu HIV, saya terpukul, pokoknya hancur, merasa hancur sekali saat itu. Selayaknya orang yang baru mengetahui status HIV-nya. Saya merasa saya tidak pernah melakukan beresiko, saya merasa saya tidak pernah menggunakan jarum suntik narkoba, kenapa saya bisa terinfeksi HIV? Saya berpikir seperti itu, teman-teman. Setelah suami saya terinfeksi HIV, saya memberanikan diri untuk melakukan tes HIV di salah satu rumah sakit di Medan. Tes yang pertama kali hasilnya non-reaktif. 3 bulan kemudian hasilnya non-reaktif. 3 bulan kemudian hasilnya juga non-reaktif. Sampai perawat dan dokter sudah mengatakan kepada saya kalau saya aman dari HIV. Betapa senangnya saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak terinfeksi. Pada saat anak saya sudah lahir,
saya melihat perkembangan anak saya tidak seperti anak-anak yang lain. Dia demam, dia sering ruam di kulitnya, kemudian dia sering diare berkepanjangan. Kami pun bingung, sehingga kami harus pulang balik dari Medan ke rumah sakit Medan. Kami sudah cukup melewati, kami sudah sangat capek. Dari Medan, dari Nenggolan, Medan, kami sudah sangat capek. Membawa anak saya untuk berobat. Hingga timbul dalam pertanyaan saya, dalam diri saya, apakah saya terinfeksi HIV? Kenapa anak saya sakit-sakitan terus? Saat itu kondisi saya sehat-sehat saja, anak saya yang ngedrop. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan tes HIV ulang di salah satu rumah sakit. Setelah hasilnya keluar, saya berada di kapal mau menyeberang ke rumah. Perawat di salah satu menelpon saya, "Bu, hasilnya sudah keluar, apakah kita baca di sini, apakah Ibu datang kembali ke rumah sakit?" Saya bilang, "Ibu, saya siap mendengarkan." Kemudian ibu perawatnya mengatakan kepada saya, "Ibu, hasilnya reaktif." Teman-teman bisa membayangkan betapa hancurnya saya, betapa sakitnya saya, betapa hancurnya saya saat itu. Sangat hancur. Pengen meloncat aja di kapal, gak peduli. Karena saya belum tahu HIV itu apa, belum paham sama sekali. Saya melihat anak saya menangis, yaudah kita meloncat aja dari kapal ini, kita mati berdua. Saya bilang gitu sama anak saya. Saya nangis. Saya sudah menyusui anak saya. Saya belum memahami saat itu bagaimana pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Saya susuin anak saya. Setelah saya melakukan PCR, anak saya juga terinfeksi HIV. Hancur hati saya, teman-teman. Hancur banget. Setelah itu, berjalannya waktu, Tuhan mengambil suami dan anak saya. Teman-teman bisa membayangkan, untuk apa sih kita hidup lagi? Suami saya tidak ada lagi, anak juga tidak ada lagi. Untuk saya, untuk apa kita ada di dunia ini? Saat itu, saya berpikiran seperti itu. Saya mati saja. Saya tidak layak lagi, untuk apa saya hidup di dunia. Setelah mereka meninggal, akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke Medan. Saya belum bangkit, saya belum menerima diri saya. Salah satu lembaga yang bergerak untuk isu HIV, yaitu Caritas BC, mendatangi saya, merangkul saya. Mereka mengatakan, "Kamu tidak sendiri, kami ada bersama kamu. HIV itu tidak semenakutkan apa yang kamu pikirkan. Kamu masih bisa menikah lagi, kamu masih bisa punya anak, bahkan kamu juga masih bisa menikah dengan orang yang tidak reaktif HIV-nya." Mereka mendorong saya untuk agar tetap bangkit, agar saya tetap bisa memahami apa itu HIV, hingga akhirnya saya bisa bangkit. Kemudian saya menjadi relawan di Caritas saat itu, sampai saya diangkat menjadi staf drop-in center. Setelah itu perjuangan tidak berakhir. Saya kembali berkarya di Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV Bahagia di Medan. Di sini saya juga mendampingi teman-teman, mengembalikan fungsi sosial teman-teman ke arah yang lebih baik lagi. Mereka juga akan dibekali dengan vokasional, ada salon, desain grafis, fotografer, barbershop,
untuk skill mereka ke depannya. Kemudian fungsi sosial mereka juga dikembalikan, di mana yang dulu mereka melakukan perilaku berisiko, mereka dulu pernah mungkin di luar merasa hancur, di dalam kita pulihkan mereka, kita bantu pulihkan mereka, mengembalikan fungsi sosialnya ke arah yang lebih baik. Teman-teman, kamu tidak sendiri, kamu walaupun sekalipun keluarga menolak, teman-teman, masih ada teman-teman kita yang lain untuk merangkul kita. Jadi tugas saya di Balai Rehabilitasi Sosial sangat berat, karena sama kayak yang saya alami dulu, mereka juga datang sama seperti posisi saya yang dulu. Jadi saya membantu mereka, membangkitkan mereka. Saya pernah berada di yang kalian rasakan, hingga akhirnya sampai saat ini saya bisa berjuang. Saya katakan begitu kepada mereka. Kami ajarkan mereka untuk mendekatkan kepada Tuhan, yang mungkin mereka dulu tidak pernah yang namanya sholat, tidak pernah yang namanya ke gereja. Kita dekatkan mereka kepada Tuhan. Jadi selama di Balai Rehabilitasi Sosial, teman-teman, itu semuanya kita ajari. Mereka dapat peksos, kerja sosial, pendamping sosial, guru agama, guru PKOSional. Jadi sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan tetap berjuang. Perjuangan hidup saya, motivasi saya, semangat saya, itu yang menyemangati saya sampai saat ini. Dari awal mulai jatuh sampai sekarang, saya semangat untuk hidup, semangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Hidup itu berarti, setelah itu mati. Jadi sampai kapanpun saya akan tetap berjuang untuk teman-teman Oda. Ayo tetap berkarya, tetap semangat. HIV bisa dicegah. HIV tidak semenakutkan yang didengarkan dan diberitakan di masyarakat sana. Kita edukasi, kita bantu mereka untuk memahami apa itu HIV. Saya akan tetap berjuang sampai Tuhan mengatakan pada saya, Tur, waktu kami sudah habis di dunia. Sampai suatu saat nanti Tuhan memanggil saya, akan tetap berjuang untuk orang dengan HIV/AIDS, akan tetap menjadi pendamping Oda, akan tetap menjadi bermanfaat buat orang banyak. Sekalipun saya pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Semangat kita yang membuat kita bisa tetap berdiri sampai hari ini, teman-teman. Semangat kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk belajar berbagai hal. Saya yang dulunya adalah ibu rumah tangga yang biasa, sampai sekarang saya bisa berkarya sejauh ini. Teman-teman bisa. Teman-teman bisa melakukannya, karena kita semua sama. Oke, tetap semangat. Tetap survive, berpikiran positif. Thank you. Bye. Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.